Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Mari kita bersama-sama akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri masuk dalam ibadah bulan keluarga minggu kedua ini. Kita akan masuk dalam saat hening sejenak. Saat ini cukup. Sejak dari semula Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil, adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang dan yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuki ibadah ini dengan kita memuji Tuhan dengan kidung pujian suplemen nomor 99 bait 1 dan 2, bahasa cinta. Andai kata lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa seluruhnya, tapi cinta yang sejati kunci dari semua. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan ungkapan syukur dan sukacita kita di hadapan Tuhan oleh karena kasih Tuhan atas kehidupan kita dan keluarga kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau bila musik Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Mari kita masuk saat hening sejenak untuk berdoa secara pribadi. Mari penyesalan kita juga kita nyatakan melalui pujian Kidung Jemaat 29 bait pertama sampai yang ketiga di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah firman Tuhan ini kita sanggupi bersama dengan memuji Tuhan pelengkap Kidung Jemaat 179 bait pertama dan kedua, kasih paling agung. Dipersilahkan duduk. Kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini Tuhan kami bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, Engkau membuka hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga kami mampu mengarahkan hidup kami kepada firman Tuhan. Dan bila firman-Mu boleh memberikan pengertian dan hikmat di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya. Dan kami semua mau sambut firman-Mu dengan sukacita. Dan kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats kita dari ayat 7 dan 8 yang demikian. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan menutup bulan keluarga tahun 2020. Adapun tema kita saat ini adalah melatih cinta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Erich Fromm dalam bukunya yang berjudul The Art of Loving, Seni Mencintai, ada 4 hal yang perlu diperhatikan di dalam mewujudkan seni mencintai ini. Yang pertama, peduli.
Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga, menghormati. Dan yang keempat adalah pengertian. Yang semua itu dilakukan secara seimbang di dalam setiap pribadi yang mencintai. Omong kosong jika seseorang mengatakan mencintai anak, tetapi tidak mengasuh dan tidak ada tanggung jawab pada si anak itu. Sementara tanggung jawab dan pengasuhan tanpa rasa hormat sesungguhnya dan tanpa rasa ingin mengenal lebih dalam akan menjerumuskan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan kita jatuh kepada sikap otoriter. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Omong kosong pula jika pasangan suami istri mengatakan mencintai, namun tidak tampak tindakan perhatian, tanggapan, respek, saling memahami satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita saat ini dari 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan juga 8 yang menjadi nats kita tadi, itu menjadi gambaran di dalam pelayanan Rasul Paulus. Dia menggambarkan bahwa perbuatan seorang ibu mengawasi dan merawati anaknya. Seorang ibu yang mengasihi anaknya akan mencurahkan kasih sayang dengan ketulusan dan kemurnian yang akan mengarahkan dan mendidik anaknya itu ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ketika orang tua itu merawat, mengasuh, itu bukan sekedar hanya memelihara saja, memberi makan saja. Tetapi bagaimana dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati mengasihi anak itu, membimbing anak itu, mendidik anak itu, agar hidup di dalam kebenaran. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam merawat dan mengasuh jemaat bagaikan anak-anaknya sendiri. Ia berbagi Injil, ia berbagi hidup di dalam jemaat. Atas pelayanan yang demikian, jemaat diajak untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berbagi Injil agar setiap jemaat boleh merasakan karya penyelamatan Allah dan tetap hidup di dalam karya penyelamatan Allah. Dan tentunya di dalam kehidupan keluarga kita pun juga demikian. Kita bersama-sama juga berbagi Injil di dalam keluarga kita. Tentunya dengan harapan agar setiap keluarga, setiap anggota keluarga boleh merasakan karya kasih Tuhan, boleh merasakan karya penyelamatan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, dalam keluarga saling menguatkan di dalam iman, saling menguatkan di dalam kehidupan satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian setiap anggota keluarga boleh sejalan, seturut dengan kehendak Tuhan.
Ketika di dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita bersama-sama berbagi Injil, seperti hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, itu bukan oleh karena keinginan manusia, tetapi oleh karena kehendak Allah. Bukan ingin menyenangkan manusia, tetapi ingin menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Itulah panggilan di dalam diri Rasul Paulus, dan tentunya juga kita semua. Kita boleh menjadi saksi keselamatan, yakni pemberita Injil melalui cinta kasih di dalam kehidupan keluarga kita. Cinta kasih di dalam kehidupan bersama di dalam jemaat. Jadi cinta kasih tidak sekedar sebuah perintah, tapi cinta kasih itu menjadi sebuah prinsip hidup dan menjadi pola hidup di dalam setiap kehidupan umat, setiap kehidupan jemaat, setiap kehidupan masing-masing keluarga, setiap kehidupan anggota keluarga. Dan itu menjadi prinsip hidup iman di dalam menjalani kehidupan di dalam komunitas, di dalam jemaat, kehidupan bersama di dalam keluarga. Melalui berita ini, Rasul Paulus ingin menggemakan kasih, menggemakan cinta kasih yang telah Tuhan anugerahkan kepada umat, kepada keluarga kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam konteks kehidupan keluarga saat ini, menghidupi cinta kasih tentu menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi, terutama di dalam masa-masa COVID-19 ini. Akibat dalam tanda kutip di rumah saja, perjumpaan di dalam keluarga frekuensinya menjadi tinggi. Idealnya justru memberikan makna positif pentingnya anggota lain di dalam keluarga. Suami istri dapat memanfaatkan waktu untuk melakukan sharing dari hati ke hati, antara orang tua dengan anak, juga sharing dari hati ke hati, menyangkut pergumulan yang dihadapi oleh anak-anaknya, pergumulan di dalam kehidupan bersama sebagai suami istri. Sayangnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perjumpaan yang intensif itu justru seringkali menjadi potensi munculnya berbagai konflik. Atau bahkan juga, kalaupun berjumpa, mereka hanya disibukkan dengan HP-nya masing-masing. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga di dalam kehidupan keluarga bersama berkumpul, tetapi mereka pegang HP masing-masing, sehingga dekat seolah-olah itu jauh, dan jauh pun seolah-olah menjadi dekat. Nah ini Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, kadangkala yang terjadi oleh karena sibuk dengan diri masing-masing. Tentu kondisi yang demikian mesti harus dihindari dalam kehidupan kita bersama. Kebahagiaan keluarga dapat dirasakan ketika cinta kasih di dalamnya ada bentuk saling rasa hormat, saling memperhatikan satu dengan yang lain, ada rasa empati, sharing, secara hati terbuka di antara satu dengan yang lainnya. Ada kerelaan untuk saling mendengar dan menyapa satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan,
Ini dapat dirasakan ketika semua anggota keluarga boleh menyadari itu semua. Boleh merasakan kehangatan kebersamaan yang indah di antara satu dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika cinta kasih itu menggema kembali di dalam kehidupan keluarga, yang terwujud di dalam kehidupan yang saling hormat, saling empati, kerelaan untuk mendengar, saling menyapa satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa cinta kasih sebuah tindakan aktif. Semua anggota keluarga menjadi subjek. Semua anggota keluarga itu berperan aktif dan menghidupi cinta itu. Milikilah semangat mencinta dalam hidup keluarga kita. Cinta tidak sekedar kata, melainkan tindakan keseharian hidup yang harus kita jalani. Dengan demikian Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita dapat terus melatih cinta agar hidup di dalam keseharian kita pun berdampak positif di dalam setiap kehidupan kita, terlebih ketika kita harus menghadapi tantangan dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai penutup pada saat ini Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mari kita hidupi cinta itu. Kita terus melatih cinta itu di dalam kehidupan keluarga kita masing. Tentunya dengan dasar akan Injil Kristus, akan kasih Allah, karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakan kepada kita. Dan itu mendasari di dalam setiap cinta di dalam kehidupan keluarga kita. Maka dengan anugerah Tuhan itu, kita boleh merasakan cinta dan kebahagiaan dari cinta itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa
Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada saat ini kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dan seluruh warga negara Indonesia dalam rangka menghadapi dan menanggulangi wabah COVID-19. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan dan memberikan kebijaksanaan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan dan kesedihan, oleh karena sakit yang disebabkan oleh COVID-19, ataupun kondisi fisik yang sudah sepuh, atau sebab lainnya, kami mohon kiranya Sang Penebus memberikan kekuatan dan penghiburan, dan kami mohon belas kasih kesembuhan untuk mereka. Untuk anak-anak kami yang karena dampak pandemi COVID-19 sehingga harus belajar di rumah dan belajar online, kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk belajar dengan baik dan memberikan hikmat kepandaian kepada setiap anak-anak kami. Untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan keluarga, pergumulan di dalam pekerjaan, ataupun pergumulan di dalam relasi dengan yang lain, kiranya Sang Kristus, Sang Sumber Damai Sejahtera, memberikan kekuatan dan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Bagi gereja-gereja di seluruh dunia, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan memampukan kami untuk senantiasa menjaga dan mewujudkan kesatuan baptisan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mewujudkan persekutuan dalam perjamuan kudus Tuhan. Dalam tangan kuasa-Mu, kami menyerahkan doa kami ini dengan percaya kepada kasih anugerah-Mu dalam Putra Tunggal-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 di gereja Swakul pagi dan siang dan juga di gereja Mapagan, kita bersama-sama akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukan perjamuan kudus itu. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Pada perjamuan kudus Minggu 1 November 2020, anak-anak juga turut diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Belajar dari Yesus yang berujar, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka dalam datang kepadaku." Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Mari sebelum kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus Minggu tanggal 1 November 2020, kita bertanya pada diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus?
Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita masuk saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 di Gereja Swagul pagi dan siang dan juga Mapagan. Kiranya ini boleh menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami bersama-sama dengan umat Tuhan senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan maupun juga persembahan khusus. Mari kita pujikan, nyanyikanlah Kidung Baru 147, bait pertama dan kedua, Di Sini Aku Bawa. Persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mengucap syukur atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada keluarga-keluarga kami. Kami juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Dan saat ini, di dalam ungkapan syukur kami ini, kami mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan ini,
kuduskan, dan berkati. Biarlah semua ini Tuhan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ajarkan kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh kami persembahkan untuk menyukakan hati Tuhan. Kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan berkati kami di dalam setiap perjalanan kehidupan setiap hari, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua dari pelengkap Kidung Jemaat 289, bait pertama dan yang keempat, keluarga hidup indah.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk. Warta Gereja tanggal 25 Oktober 2020. Yang pertama-tama yaitu bahwa perjamuan kudus akan dilayankan pada tanggal 1 bulan November 2020 di Gereja Swakul maupun di Gereja Mapagan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa menghadiri ke gereja bisa mengikuti melalui online, baik itu pendadaran maupun ibadah perjamuan kudus. Mohon warga jemaat untuk bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga dan juga anak-anak. Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, tetap menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan selama mengikuti ibadah dan juga tetap menjaga kesehatan baik di lingkungan gereja maupun di lingkungan manapun dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan bersama keluargaku. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selama
Engkau